Oke, sekarang kita masuk ke koordinat kartesius. Kalau sebelumnya kalian sudah diberikan 10 soal, kenapa itu tadi dijelaskan dulu, Bu? Karena Bu Zu mau tahu, sudah sejauh mana kalian bisa mengingat koordinat kartesius. Karena pelajaran ini sudah ada di SD kan ya, dan ternyata saat dilihat, alhamdulillah sudah cukup banyak yang betul, tapi masih ada juga yang salah. Jadi sekarang kita ulang kembali materi koordinat kartesius ya. Ini yang pertama, kita mengenal koordinat kartesius. Di sini, nah, kalau yang kalian ingat, kalau kita mau buat koordinat kartesius itu kan dia identik dengan buku berpetak dan sumbu X dan sumbu Y ya. Itu identik banget kalau koordinat kartesius. Kenapa sih, Bu? Dia harus pakai buku berpetak? Karena jarak dari angka pertama nih ke angka selanjutnya dia harus sama. Dari 0 ke 1, kalau misalkan kalian satu kotak berarti ke angka yang lain juga harus satu kotak. Kalau kalian dari 0 ke -1 itu 2 kotak, berarti ke angka yang lain juga harus 2 kotak. Jadi kalau pakai buku berpetak itu, kan jadinya rapih, jaraknya juga sama semua. Kalau tidak pakai buku berpetak kan ada yang dempet-dempetan, ada yang jauh-jauhan, kayak orang marahan. Lanjut ya. Di sini Bu Zu mau ngingetin lagi, ini sumbu X. Yang tiduran kayak gini dia sumbu X. Yang dia berdiri atau lurus ke atas, itu namanya sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kemarin masih ada yang salah menuliskan angka satunya. Angka satunya ada yang dimulai dari atas. Menulis angka 1 atau -1 itu selalu dari setelah 0 ya, Nak ya. Jadi 0 langsung 1, -1. Kalau dia ke atas dan ke kanan, dia itu positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah, itu dia negatif. Jangan terbalik dan selalu ingat dia mulainya dari 1 ya. Jangan ada lagi yang nulis angka satunya itu dari atas. Mungkin kemarin ada yang lupa, jadi diingatkan lagi. Cara menulis titik koordinat kartesius dia selalu dari sumbu X. X di depan, Y di belakang. Nah, gitu ya. Jadi X-nya di depan, Y-nya di belakang. Lanjut, Bu Zu mau kenalin yang namanya kuadran. Kita ke kuadran. Kuadran 1 itu adanya di sini. Ini kuadran 1. Di mana X-nya dia positif semua dan Y-nya juga positif. X, Y-nya jadi positif semuanya. Kalau kuadran 2 ada di sebelah kiri. Sebelah kirinya kuadran 1. Di sini dia X-nya itu min dan Y-nya itu dia positif. Karena kan ke atas Y-nya dan X-nya di ke kiri. Kuadran 3 itu yang bawah nih. Di bawahnya 2 itu kuadran 3. Di mana X-nya itu negatif dan Y-nya itu dia negatif. Jadi kuadran 3 itu X, Y-nya negatif semua. Kuadran 4 ada di sebelah kanannya kuadran 3. Di mana X-nya dia itu positif dan Y-nya itu negatif. Gitu. Mudah-mudahan kalian paham dan mulai ingat tentang koordinat kartesius. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Jika ada soal
titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Bagaimana kalian menentukan titik itu berada? Pertama kalian buat dulu kartesiusnya kan. Koordinat kartesiusnya kalian tentukan dulu. Kalau Buzu pakai yang ini. Setelah itu, kita tentuin dia itu adanya di mana. Kan dia bilang 4 satuan dari sumbu Y. 4 satuan. Ini kan sumbu Y-nya nih. 4 satuan dari sumbu Y. Karena dia hanya bilang 4 satuan dari sumbu Y, artinya dia plus 4 satuan berarti kita buat dari sumbu Y ini, sumbu Y kan kita buat nih 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada di sini. Dan 5 satuan dari sumbu X. Kalau 5 satuan dari sumbu X, berarti kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titiknya, titik A adanya di sini. Nah, di situ titik A-nya. Gitu ya caranya. Tapi kalau misalkan bentuk soalnya gini, B titiknya itu ada min 4 dengan 2. Berarti gimana caranya? Ingat ya, yang di depan itu X, yang di belakang itu Y. Berarti min 4 adanya di X. Berarti di sini kan nih min 4 nih. Terus Y-nya itu 2. Berarti ini kan, nah berarti adanya di mana? Di sini dia. Nah ini titik B-nya. Seperti itu. Mengerti ya? Oke. Next. Jika ada soal seperti ini, diketahui titik-titik seperti pada gambar di bawah, tentukan koordinat titik F dan titik H terhadap titik A, serta titik B terhadap titik pusat. Bagaimana ini caranya? Kita buat dulu gambarnya. Nah, ini udah diketahui ya soalnya, di mana ada titik A sampai titik H. Terus kita disuruh tentukan koordinat titik F dan titik H terhadap titik A, serta titik B terhadap titik pusat. Oke, caranya gini, kita mulai dari titik F dulu ya. Titik F itu ada di, ini titik F kan, kita buat dia terhadap titik A. Ingat ya, kalau dalam koordinat kartesius kita selalu mulai dari sumbu X. Lihatin, ini kan titik F. Titik A-nya adanya di sini, di garis yang ini. Berarti kita hitung dia si F ini berapa satuan di sumbu X-nya. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan. Kita buat di sini. Titik F 7 satuan ke kanan. Setelah itu gimana? Kita buat lagi dia ke atas. Buat nyamperin si titik A-nya. Gini. Kita mulai dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Berarti titik F 7 satuan ke kanan dan 12 satuan ke atas. Itu jawaban koordinat titik F terhadap titik A. Terus bagaimana dengan yang titik H? Yang titik H kita buat. Titik H kan adanya di sini. Si A adanya di sini. Ingat dari X lagi ya, berarti kita ke samping dulu. Nih, 1. Dia hanya satu satuan ke kiri. Setelah itu baru dia naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama 12. Kita buat di sini. Titik H itu satu satuan ke kiri dan 12 satuan ke atas. Gitu. Itu letak koordinat dari titik F dan titik H. Artinya dapat kita simpulkan koordinat titik F terhadap titik A yaitu 7 satuan ke kanan dan 12 satuan ke atas. Kalau yang H, 1 satuan ke kiri dan 12 satuan ke atas. Sekarang soal yang keduanya, serta titik B terhadap titik pusat. Bagaimana caranya? Titik B nih, yang ada di sini titik B-nya terhadap titik pusat. Titik pusatnya ada di sini kan? Berarti gimana nulisnya? Sama seperti titik F dan titik H. Karena titik B ini dia itu terhadap titik pusat, berarti tinggal kita lihat titik B ini koordinatnya ada apa aja. Dia ada di titik 5 di sumbu X dan ada di titik 5 sumbu Y. Artinya, ini kan nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ya kan? Dan 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Artinya kita bisa tulis dia seperti ini. Titik B letaknya itu ada 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Itu koordinat titik B terhadap titik pusat. Paham ya nak ya?